Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisco Pandapotan. Dalam video hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi pada data sekunder dengan aplikasi SPSS. Langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Baik, yang Anda lihat saat ini merupakan data view dari data sekunder milik saya. Nah, sebelum Anda melakukan uji regresi, ada satu buah syarat yang harus Anda pastikan, yaitu data Anda harus lolos uji asumsi klasik. Nah, saya sudah melakukan seluruh 4 uji asumsi klasik. Dari keempat uji tersebut, untuk uji autokorelasi saya tidak lolos. Maka, saya harus melakukan transformasi untuk pengobatannya. Setelah saya melakukan pengobatan, maka data saya telah lolos uji asumsi klasik. Jika semua data tersebut sudah lolos uji asumsi klasik, Anda bisa melakukan uji regresi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa uji regresi terdapat dua jenis, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear berganda. Apa sih itu? Uji regresi linear berganda artinya adalah uji dengan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen atau variabel X. Nah, caranya untuk melakukan uji regresi linear berganda, kita klik menu, Analyze, kemudian pilih Regression, pilih Linear. Pada kolom linear regression ini, nilai perusahaan masukkan sebagai dependen. Kenapa? Karena saya sudah melakukan pengobatan karena saya tidak lolos uji autokorelasi. Jika sudah, untuk yang independennya, X1, X2, dan X3-nya langsung saya masukkan ke independen. Nah, inilah yang namanya regresi linear berganda. Kalau saya masukkannya seperti ini, X1 duluan di independen, lalu saya klik OK, itu namanya linear sederhana. Nah, saya langsung saja nih masukkan ke sini. Jadi 3 variabel independen. Ini namanya linear berganda. Statistiknya tidak ada yang dicentang ya. Ini udah benar ya, tidak ada perlu pengubahan. Jika sudah, langsung klik OK. Nah, outputnya akan muncul ya. Nanti yang model summary, ANOVA, dan koefisien ini akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Langsung saja ini di copy paste ke Word dan kita bisa memastikan atau membaca hasil outputnya. Baik teman-teman, saya sudah melakukan pemindahan ya dari SPSS ke dalam Word. Nah, dalam menganalisis regresi, yang perlu dianalisis pertama adalah R kuadrat atau adjusted R square koefisien determinasi. Maksudnya apa sih? Nah, dari model summary, adjusted R square-nya itu sebesar 0,889. Ini berarti 88,9% variasi variabel Y atau variabel PBV atau variabel namanya nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi dari 3 variabel independen milik saya. Dan sisanya sebesar 11,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Nah, dari koefisien determinasi, selanjutnya saya akan melakukan uji statistik F. Nah, uji statistik F ini disebut juga dengan uji signifikansi simultan. Nah, ada kriteria yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah dalam dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig-nya atau signifikannya lebih dari 0,05, maka artinya adalah hipotesis ditolak. Ini menandakan bahwa variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Sekarang mari kita lihat dari ANOVA di bagian kolom F saya. F statistics menandakan atau menampilkan angka sebesar 35,664. Ini artinya bahwa
dengan nilai uji F 35,664 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Ini berarti ini ya peraturan pertama ya, berarti ini mengartikan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen secara bersamaan yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berarti variabel X saya berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah melakukan uji statistik F, saya akan melakukan uji statistik T. Nah, apa sih interpretasi yang mungkin terjadi? Nah, uji signifikansi parameter individual disebut juga dengan uji statistik T. Kriteria yang harus Anda pahami adalah ini. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya, hipotesis diterima. Namun, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat tidak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya, hipotesis ditolak. Sedangkan tadi ya kalau diuji F, kalau kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Kalau diuji T, kurang dari 0,05, hipotesis ditolak. Jadi kebalikannya ya. Setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji T, maka kita bisa melihat nih dari data koefisiensnya. Nah, koefisiensnya untuk konstannya sebesar minus 0, maksud saya minus 1,765. X1 DR-nya adalah 6,190, X2-nya 1,320, dan X3-nya adalah 0,677. Nah, interpretasi yang terjadi adalah untuk variabel X2 NPM dan X3 PER itu tidak signifikan gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari tingkat signifikannya atau probabilitasnya. Di mana untuk X2-nya itu adalah 0,216 dan X3-nya adalah 0,514. Kedua variabel X2 maupun X3 dikatakan tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena kedua signifikan untuk variabel X2 dan X3 ini sangat jauh atau melebihi 0,05 gitu ya. Sedangkan untuk variabel X1 DER ini memiliki signifikan 0,00, kurang dari 0,05 ya. Nah, ini artinya adalah variabel X1-nya ditolak, hipotesis ditolak. Sedangkan untuk X2 dan X3 yang sudah melambung tinggi signifikannya di atas 0,05, ini hipotesisnya diterima. Nah, dari unstandardized beta coefficients atau uji statistik T, maka saya bisa membuat persamaan regresi. Nah, persamaan regresi yang terbentuk itu adalah rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadinya Y-nya itu adalah YPBV, dependent variable saya, yaitu PBV atau nilai perusahaan. Berarti Y PBV sama dengan, nah A-nya itu adalah konstantanya ya, konstannya. Nah, konstannya itu adalah 0, maksud saya minus 8,169. Nah, minus 8,169 itu diambil dari sini teman-teman. Nah, kemudian ditambah BX ini adalah angka dari masing-masing variabel independen. Nah, variabel independen saya kan ada 3, X1, X2, dan X3. Nah, berarti X1-nya itu adalah nih 19,057, X1, terus ditambah X2-nya adalah 55,974, ditambah 0,033 X3. Baik. Nah, demikianlah hasil dari pengambilan keputusan dari output SPSS mengenai analisis uji regresi linear berganda. Baiklah teman-teman, demikianlah video tutorial bagaimana cara melakukan uji analisis regresi linear berganda dan cara membaca hasil outputnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.